Samudra bersama berbagi ilmu, kolaborasi yang tiap perbedaan, satu tekad, satu tujuan, Komet Ruda, wadah inspirasi kita semua. Tiada perbedaan, samakan persepsi, guru-guru digital, kita semua serempak, berkolaborasi, saling menguatkan. Komunitas ini menginspirasi dunia. Komet Rudal, kita bersama berbagai ide, kita saling tukar, tidak ada henti. Komunitas yang mengguncang, bagi dan belajar, itu Komet Rudal. Berbagi dan belajar, itu Komet Rudal. Berbagi dan belajar, itu Komet Rudal. Samudra bersama berbagi ilmu, kolaborasi yang tiap perbedaan, satu tekad, satu tujuan, Komet Rudal.
Siap Ibu Ramzana, silakan. Halo Ibu Ramzana. Apakah masih di ruangan Ibu Ramzana? Masih, Bu. Ya, silakan Bu. Bentar. Dimulai. Baik. Baik, kita mulai saja ya, Bu. Ya, Baik, kita mulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam, salam sejahtera untuk kita semuanya, dan selamat datang di webinar Bergema Kepala Sekolah dengan tema kita pada malam hari ini, Transformasi Komunitas Belajar dalam Peningkatan Kompetensi Guru. Jumat 23 Agustus 2024. Yang terhormat Kepala BPGP Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Abu Khair MPD. Yang kami hormati Kepala SMA PGRI Larangan sekaligus sebagai penasehat Kombel, Bapak Daman Said SSI. Yang kami hormati Ketua Komunitas Belajar Kometrudal Ibu Fitria. Yang kami hormati narasumber hebat kita pada malam hari ini. Beliau adalah penelaah cerita praktik PMM, Ibu Nur Kistin Kamalia, sarjana psikologis. Dan tak lupa pula yang saya hormati serta yang saya banggakan, Bapak Ibu guru hebat sekalian, peserta webinar yang berbahagia. Perkenalkan, nama saya Romzana, dari TK Pertiwi Kalibagor, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah, sebagai moderator pada malam hari ini. Dan saya sangat senang sekali dapat membersamai Bapak Ibu guru hebat sekalian pada malam hari ini. Pertama-tama, marilah senantiasa kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang telah memberikan rahmat, hidayah, serta inayahnya kepada kita sekalian, sehingga pada malam hari ini kita dapat belajar bersama di webinar dalam tema transformasi komunitas belajar dalam meningkatkan kompetensi guru yang diselenggarakan oleh SMA PGRI Larangan berkolaborasi dengan komunitas belajar Kometrudal. Baik, sebelum acara dimulai, terlebih dahulu saya akan bacakan susunan acaranya. Yang pertama adalah pembukaan, yang kedua adalah sambutan, dan yang ketiga adalah acara inti webinar dilanjutkan dengan sesi tanya-jawab, yang terakhir adalah penutup. Namun, sebelum acara kita mulai, terlebih dahulu saya informasikan kepada Bapak Ibu guru hebat sekalian bahwa kegiatan kita pada malam hari ini masuk ke channel BBGP Jawa Timur. Jadi silakan untuk Bapak Ibu yang belum follow ke channel Instagramnya BBGP Jawa Timur, langsung saja klik ya untuk follow di Instagramnya BBGP Jatim. Baik, memasuki acara yang pertama,
untuk memohon keridhaan serta keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Semoga acara pada malam hari ini berjalan dengan baik dan lancar serta bermanfaat untuk kita semuanya. Marilah sama-sama kita buka acara pada malam hari ini dengan bacaan basmalah bersama. Bismillahirrahmanirrahim. Memasuki acara yang selanjutnya adalah sambutan yang akan disampaikan oleh Kepala Sekolah SMA PGRI Larangan. Beliau juga sebagai pengajar praktik, validator aksi nyata, teman belajar PMM, narasumber nasional PMM, dan masih banyak aktivitas lainnya yang sangat luar biasa. Serta penghargaan yang sudah beliau dapatkan juga luar biasa. Salah satunya yaitu beliau mendapatkan penghargaan atau terpilih menjadi sekolah inspiratif terbaik 1 tahun 2024 dan mendapatkan penghargaan National Best Performance Inspiration Award 2024. Beliau dalam kategori Excellent School. Beliau adalah Bapak Daman Said. Selamat malam Bapak Daman. Selamat malam Ibu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Sehat Bapak? Alhamdulillah sehat Ibu. Baik, kepada Bapak Daman Said kami silakan. Terima kasih atas waktunya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Kepala Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur, Bapak Dr. Abu Herem PD. Yang saya hormati narasumber hebat, ada Ibu Nur Istin Kamalia, SPD GR. Yang saya hormati juga Ibu Ramzanah selaku moderator malam hari ini yang membersamai kita semua. Ibu Ramzanah ini dari TK Pertiwi Kalibogor, Banyumas, Jawa Tengah. Selamat bergabung, salam kenal Bu dari kami komunitas belajar Ambil Larangan, komunitas belajar komik Dudal. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada Ibu Ramzanah dan kepada Ibu Nur Istin Kamalia karena sudah memberikan pengalaman terbaiknya, ilmu-ilmunya yang sudah dimiliki sehingga bisa menambah wawasan kita semua Bapak Ibu kerabat Nusantara yang bergabung di ruang virtual ini yang sudah full 100 partisipan, dan juga saya ingin menyapa yang di kanal YouTube. Selamat bergabung Bapak Ibu di komunitas kami. Yang saya hormati juga Ketua Komunitas Belajar beserta pengurus anggota Komunitas Belajar SMA Ambil Larangan, Komunitas Belajar Komik Dudal, ada Bu Fitri Nursana, dan seluruh tim webinar. Yang saya hormati, yang saya banggakan, Bapak Ibu hebat yang semuanya luar biasa, yang sudah bergabung di Zoom ini dan juga live streaming YouTube. Saya ucapkan terima kasih, saya apresiasi yang setinggi-tingginya di saat kesibukan Bapak Ibu seharian mungkin dan juga aktivitas-aktivitas lainnya. Tetapi Bapak Ibu masih memberikan, menyisakan, mengalokasikan, menjadwalkan jam-jam istimewa Bapak Ibu dalam rangka kita belajar bersama Bapak Ibu. Jadi malam hari ini kita belajar bersama, kita juga saling mendengarkan, tanya jawab juga berbagai praktek-prakteknya Bapak Ibu yang akan disampaikan nanti oleh narasumber. Pertama-tama mari kita panjatkan puja dan puji syukur kehadirat Robbi karena pada kesempatan malam hari ini kita semua masih diberikan nikmat berupa nikmat sempat dan sehat. Dengan nikmat sempat dan sehatlah Bapak Ibu bisa meluangkan waktunya, mengalokasikan waktunya, jam-jam istimewa Bapak Ibu di saat Bapak Ibu biasanya istirahat bersama keluarga. Tetapi kita semua sadar bahwa kita selaku pendidik, selain kita juga punya kewajiban di sekolah menemani murid-murid tercinta kita, tetapi juga kita punya kewajiban karena kita juga diberikan amanah, kita selaku pendidik
Jadi kita harus syukuri, kita laksanakan dengan penuh tanggung jawab, ya di antaranya dengan belajar, belajar dan belajar, sehingga dengan kita terus belajar, insya Allah kita semua bisa menambahkan wawasan kita, nambah ilmu kita, meningkatkan kompetensi kita, SDM kita, sehingga kita memang menjadi pendidik yang benar-benar bisa memfasilitasi, bisa memberikan pelayanan yang terbaik bagi generasi bangsa kita di dalam menyambut generasi emas tahun 2045. Maka dari itu Bapak Ibu, kita senantiasa tidak henti-hentinya untuk terus belajar dan belajar sehingga nanti kita bisa aplikasikan, bisa transformasikan, bisa ketularkan bersama rekan sejawat tentunya di satuan Bapak Ibu bertugas. Jadi tidak usah jauh-jauh dulu. Transformasikan, aplikasikan di sekolah Bapak Ibu bertugas, baik melalui komunitas belajar dalam sekolah yang Bapak Ibu gabung atau yang Bapak Ibu mungkin jadi penggeraknya karena memang sesuai dengan arahan Kemendikbudristek, setiap satuan pendidikan diharuskan untuk mempunyai komunitas belajar dalam sekolah. Sesuai dengan tema pada malam ini yang akan disampaikan oleh Bu Nur Christine Gamalia, mengangkat tema yang luar biasa yang sangat bagus, yaitu transformasi komunitas belajar dalam peningkatan kompetensi guru. Karena sesuai dengan survei Bapak Ibu, komunitas belajar ini di akhir-akhir ini itu ada survei di paling atas yang benar-benar sangat berdampak. Juga memang benar-benar dibutuhkan oleh guru-guru dalam sarana belajar dan belajar Bapak Ibu. Kalau dulu mungkin ada yang namanya narasumber berbagi praktek baik, implementasi kurikulum Merdeka di platform Merdeka Mengajar. Tapi sekarang sudah tidak ada lagi Bapak Ibu. Narasumber berbagi praktek baik itu sudah dihapus di platform Merdeka Mengajar karena semuanya pendidik seluruh Nusantara, termasuk dari Bapak Ibu ini yang 100 partisipan yang di live YouTube, semua narasumber berbagi praktek implementasi kurikulum Merdeka. Maka karena semuanya narasumber hebat, maka di sini Bapak Ibu kita ayo belajar bersama, berbagi praktek baik, dan juga kita kolaborasi. Kalau kita bisa kolaborasi, kenapa harus kita sendiri? Seperti itu. Makanya di dalam kegiatan komunitas belajar SMA Pegelarangan maupun komunitas belajar Komit Udal dan juga ini komunitas belajar sahabat yang dirintis oleh Bu Christine, kita kolaborasi Bapak Ibu. Jadi kita selalu terbuka untuk siapapun Bapak Ibu. Jika Bapak Ibu ingin menjadi moderator, ingin berbagi praktek baiknya, ingin menjadi narasumber, ingin menjadi teman belajar, kami dari komunitas belajar SMA Pegelarangan dan komunitas belajar Komit Udal selalu terbuka untuk Bapak Ibu guru. Salah satu contohnya seperti Ibu Ramzana ini. Mungkin Ibu Ramzana menghubungi tim atau mengisi Google Form mungkin seperti itu. Karena kalau urusan teknis ada panitia dan Bu Fitrah dan kawan-kawan mungkin seperti itu. Nah, dengan seperti ini Bapak Ibu itu sudah apa yang sudah dimiliki, pengalaman yang sudah dimiliki dari Bu Ramzana ini ditransformasikan seperti itu. Karena terus terang saja Bu Ramzana, kami juga di sekolah juga memberdayakan guru-guru. Jadi kalau misalkan tidak ada yang mau jadi moderator, saya sampaikan ke Bu Fitri, sudahlah ambil guru-guru SMA Pegelarangan. Walaupun terkadang guru-guru, saya tidak bisa Pak, saya belum terbiasa Pak. Saya takut ini alasan bermacam-macam, tetapi saya sampaikan kepada guru-guru. Dengan kita tidak biasa, dengan tidak terbiasa, kalau tidak dibiasakan, maka tidak akan menemukan kemajuan walaupun selangkah pun. Kita sama-sama belajar Bapak Ibu, makanya jika ada saran, masukan, kritikan yang membangun terhadap komunitas belajar SMA Pegelarangan, komunitas belajar Komit Udal, dan komunitas belajar seluruh Nusantara yang pernah bergabung, yang pernah berkolaborasi dengan komunitas kami, saya buka selebar-lebarnya kritikan yang membangun, saran dan masukan untuk perbaikan ke depannya Bapak Ibu. Mungkin juga dari pendistribusian sertifikat mungkin. Kalau di pendistribusian sertifikat Bapak Ibu, memang kendalanya kita direkrut Bapak Ibu dari kapasitas Gmail kita Bapak Ibu. Karena komunitas kami ini hampir jeda satu malam kita mengadakan kegiatan. Bayangkan jeda satu malam menerbitkan ratusan bahkan ribuan sertifikat Bapak Ibu. Karena kami ini Bapak Ibu memang menyesuaikan dengan kemampuan kami dan
kegiatan ini Bapak Ibu semuanya serba gratis Bapak Ibu, tidak ada apa ya, tidak ada asupan dana dari manapun, tidak ada Bapak Ibu. Tetapi maka Bapak Ibu jika ada kesalahan-kesalahan, kami juga panitia juga saya mohon maaf yang sebesar-besarnya Bapak Ibu. Tetapi segala saran dan masukan tetap kami tindak lanjuti Bapak Ibu. Jadi tidak ada niat abai, tetapi kita juga manusia biasa, juga tahap belajar dan juga tahap berbenah diri untuk kemajuan komunitas belajar Bapak Ibu. Makanya di kegiatan komunitas belajar ini, kita ini sukarelawan Bapak Ibu, seperti itu istilahnya. Dari kami Bapak Ibu, walaupun saya hampir tiap malam jadi narasumber, Bu Fitriah jadi panitia, mungkin Bu Nus Kistin, dan Bu Nus Kistin ini yang malam itu juga barusan ngisi juga di komunitas kami. Memang kami tidak berbayar Bapak Ibu, namun kita juga mungkin ini dijadikan ladang ibadah buat kami, hingga suatu saat nanti menjadi ladang ibadah buat kita, dan mudah-mudahan ilmu yang diberikan oleh Bapak Ibu narasumber, moderator dari mulai dirintisnya komunitas belajar SMA Benglaran dan komunitas belajar Komendudal, ini harapannya ladang ibadah buat kita. Mudah-mudahan eee, peserta didik kita, murid kita dan Bapak Ibu semuanya bermanfaat dan juga menjadi orang yang sukses Bapak Ibu. Cuma itu harapan kami dan juga harapan juga Bapak Ibu mudah-mudahan pendidikan Indonesia tambah maju, implementasi kurikulum mereka sukses, diterapkan Bapak Ibu, karena dari kami Bapak Ibu, kami juga didukung oleh platform Merdeka Mengajar Bapak Ibu, karena setiap kegiatan ini Bapak Ibu dan juga kegiatan ini juga didukung oleh Balai Besar Guru Penggerak Provinsi Jawa Timur. Jadi kegiatan-kegiatan ini juga dilaporkan Bapak Ibu dan kami juga didukung oleh komunitas belajar yang ada di platform Merdeka Mengajar, karena juga saya juga terpilih sebagai bergema kepala sekolah, jadi punya kewajiban untuk saling mentransformasikan, saling mengimbaskan Bapak Ibu apa yang didapatkan dari narasumber yang ada di platform Merdeka Mengajar. Jadi itu Bapak Ibu harapan kami, jadi tidak ada niatan kami menggurui, tidak ada niatan kami menggalang dana, tidak ada Bapak Ibu, karena terkadang ada yang japri saya, "Pak Daman enak jadi narasumber tiap malam, berapa honornya?" Tapi tidak ada Bapak Ibu. Kami tidak selalu apa yang diberikan untuk dunia pendidikan, kami endingnya bukan ke finansial saja Bapak Ibu. Karena buat kami adalah ilmu bagi saya itu evergreen, akan terus tumbuh Bapak Ibu. Makanya dari itu saya juga bersama teman-teman juga tahap belajar Bapak Ibu, mudah-mudahan apa yang saya miliki dan juga kawan-kawan rekan-rekan semua yang saya miliki bisa apa sedikit yang kita miliki bisa bermanfaat bagi orang lain. Karena orang hebat bagi saya Bapak Ibu, orang yang mempunyai ilmu pengalaman tapi ditransformasikan Bapak Ibu, seperti itu. Bukan orang yang punya ilmu yang banyak, pengalaman yang banyak tapi untuk dirinya sendiri tidak, tapi kita saling mentransformasikan. Saya juga apabila ada sesuatu yang kurang mengerti, saya juga belajar Bapak Ibu, saling bertanya, saya tidak malu, saya tidak gengsi Bapak Ibu, karena agar bisa menyamakan persepsi seperti itu Bapak Ibu. Saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Romsana, saya ucapkan terima kasih juga ke Bu Nur Kistin Kamalia dan juga Bu Fitrin Rosana dan juga Bapak Ibu guru hebat senusantara yang saya tidak bisa sebutkan satu persatu. Mungkin Bapak Ibu selesai buram sana, selesai bonus Kistin, ingin menjadi moderator, ingin berbagi praktik baik, silahkan Bapak Ibu, silahkan. Kami siap memfasilitasi Bapak Ibu. Jika misalkan ada paparan, nanti ada yang klisut, ataupun ada yang salah sedikit, namanya belajar. Kita luruskan, makanya ada sisi tanya jawab Bapak Ibu. Jadi bukan kami ini di sini berbicara hebat, tidak. Justru yang hebat Bapak Ibu guru semuanya. Saya juga tahap belajar seperti itu Bapak Ibu. Yang terakhir dari komunitas belajar SMA Pegelarangan dan komunitas belajar Komendudal, ucapkan terima kasih kepada Bu Romsana, Bu Nurskinin, dan semua narasumber dan moderator yang pernah terlibat di komunitas kolaborasi kami. Saya ucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya. Mudah-mudahan Allah membalas kebaikan Bapak Ibu, ilmunya juga bermanfaat dan dijadikan buat ladang ibadah buat kita semua. Saya juga jika di dalam kegiatan ini Bapak Ibu ada sesuatu yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, karena ini virtual Bapak Ibu, daring, live Bapak Ibu, jadi mungkin dari jaringan, dari segi apapun Bapak Ibu, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Kami panitia Bapak Ibu sudah berusaha semaksimal mungkin, tapi saya sadar saya juga manusia biasa Bapak Ibu, tidak luput dari salah dan hilaf, tetapi saya juga berusaha untuk menjadi yang sempurna.
Saya pribadi apabila ada kata-kata yang kurang berkenan di hati Bapak Ibu, saya bukan menyerang personal, tidak Bapak Ibu. Saya cuma ingin memberikan motivasi buat saya pribadi dan kita semua untuk kita menjadi pendidik yang merdeka. Pendidik yang merdeka menurut saya itu pendidik yang terus belajar, belajar dan belajar. Pendidik yang selalu peka terhadap perubahan zaman. Pendidik yang selalu menginspirasi kita semua. Mungkin itu dari saya dengan mengucap Bismillahirrahmanirrahim. Webinar komunitas belajar yang diselenggarakan oleh komunitas belajar SMA Belanan, komunitas belajar Komit Rudal, dan komunitas belajar Sahabat dengan tema transformasi komunitas belajar dalam peningkatan kompetensi guru. Saya ucapkan dibuka dan bisa dimulai. Zahiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kami sampaikan kepada Bapak Daman yang selalu semangat dalam memberikan support kepada kita semuanya, selalu memberikan wejangan kata-kata hebat sehingga mudah-mudahan apa yang beliau sampaikan dapat mengalir kepada kita sehingga kita bisa meniru ya atau tidak tadi seperti yang disampaikan oleh Bapak Daman, mudah-mudahan kita bisa bermanfaat bagi orang lain. Dan satu kata yang digarisbawahi dari yang disampaikan oleh Bapak Daman adalah tadi, orang hebat adalah orang yang mampu mentransformasikan ilmunya kepada orang lain. Nah, kebetulan sekali tema kita pada malam hari ini yaitu transformasi komunitas belajar dalam meningkatkan kompetensi guru yang akan disampaikan oleh narasumber hebat kita malam hari ini, Ibu Nur Kistin Kamalia. Dan langsung saja Bapak Ibu guru hebat sekalian, kita memasuki acara yang selanjutnya yaitu acara inti webinar yang akan disampaikan oleh Ibu Nur Kistin Kamalia. Beliau adalah guru BK SMP Negeri 1 Kota Anyar. Beliau juga sebagai narasumber berbagi praktik baik IKM Kemendikbudristek, teman belajar PMM, dan penulis cerita, serta kurator praktik baik PMM, dan masih banyak sekali aktivitas lainnya yang sangat luar biasa. Selain itu, Ibu Kistin juga sebagai dosen di Universitas Negeri Surabaya, Universitas PGRI Semarang, dan IKIP Siliwangi, Jawa Barat. Assalamualaikum, selamat malam Ibu Kistin. Waalaikumsalam, selamat malam Bu Romzana. Apa kabar Ibu? Iya, alhamdulillah baik. Ini Bu, meskipun rada batuk pilek kayaknya. Baik, insya Allah udah ketemu dengan Bapak Daman, sehat ya Ibu ya? Iya, Sehat semoga. semuanya, sudah bertemu dengan seluruh peserta webinar pada malam hari ini, Bapak Ibu guru hebat sekalian. Sekali lagi sebelum Ibu Kistin menyampaikan pemaparan materinya pada malam hari ini, silakan Bapak Ibu guru yang belum follow ke Instagram channel BBGP Jatim untuk segera follow. Baik, Ibu Kistin sudah siap? Oke, siap Bu Romzana. Baik, kepada Ibu Nur Kistin Kamalia, Sarjana Psikologi, kami silahkan. Ya, terima kasih Bu Romzana. Izin memulai Bapak Ibu semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, salam sejahtera bagi kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan Rahayu. Yang terhormat Kepala BBGP Jawa Timur, Bapak Abu Her, kemudian Bapak Daman Said sebagai penasehat Kombel, juga sebagai Ketua Komunitas Belajar sepertinya banyak sekali yang dibina oleh Pak Daman Said ini ya, komunitas belajar. Kami pun juga termasuk yang dibina langsung oleh Pak Daman Said. Dan juga Ketua Kombel, Komit Rudal, Bu Fitria, Bu Romzana, dan beberapa pihak yang berperan penting dalam pelaksanaan webinar ini dan tidak bisa saya sebutkan satu persatu. Serta yang saya banggakan Bapak Ibu semuanya yang
malam ini menyempatkan hadir gitu ya, meskipun secara daring, secara maya, kita tetap meluangkan waktu untuk belajar. Karena tadi diingatkan oleh Pak Daman bahwa guru yang baik adalah yang terus belajar gitu ya, yang terus meningkatkan kompetensi diri. Nah, Bapak Ibu, untuk tema webinar pada malam hari ini, oke, saya ini dulu. Nah, bentar ya, Bu ya. Oke, yang ini. Ya, udah muncul ya, Bu Romzana. Sudah, Ibu. Oke, ya Bapak Ibu, ini webinar kita pada malam hari ini bertema transformasi komunitas belajar. Nah, ada kata transformasi Bapak Ibu, dan mungkin Bapak Ibu sudah banyak kenal ya gimana komunitas belajar itu, namun sejak Juli, kira-kira ya kalau nggak salah Juli, itu mulai ada transformasi komunitas belajar Bapak Ibu, dan ini kami para penggerak bergema khususnya BRPT ya dihimbau untuk terus melakukan sosialisasi tentang komunitas belajar ini terutama dalam transformasinya. Nah, Bapak Ibu, perkenalkan menurut saya Nur Christine Kamalia, fasilitator komunitas belajar di BBGP Jawa Timur. Nah, Bapak Ibu, sedikit sebelum kita masuk pada materi esensi yaitu tentang transformasi komunitas belajar, mungkin kita perlu penyegaran dulu nih tentang komunitas belajar di PMM ya Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu pasti sudah pada tahu nih bahwa di PMM itu ada sebuah fitur yang namanya komunitas gitu ya Bapak Ibu. Nah, di sini nih fitur komunitas yang logonya mungkin Bapak Ibu sudah nggak asing lagi, sangat familiar ya. Ini ada logo, ada apa ya, itu icon yang senyum gitu ya. Nah, kemudian tentu fitur ini sengaja PMM hadirkan bagi Bapak Ibu semua pendidik ya di seluruh Indonesia untuk berbagi gitu ya, berbagi sebagai wadah belajar bersama dan saling menginspirasi satu dengan yang lainnya, Bapak Ibu. Nah, fitur ini tentu dimanfaatkan komunitas belajar khususnya untuk berbagi secara daring atau kalau dalam istilah sederhananya untuk berbagi untuk yang mengadakan webinar seperti itu, Bapak Ibu. Nah, manfaat dari fitur komunitas belajar ini untuk guru dan penggerak ya. Jadi untuk guru sekarang semakin dimudahkan Bapak Ibu dengan adanya platform Merdeka Mengajar. Nah, guru tidak hanya bisa mengakses pelatihan mandiri, ide praktik gitu ya, bahkan di fitur komunitas dia bisa belajar bersama guru lainnya bahkan yang mungkin tidak dikenal sebelumnya gitu ya, belum pernah ketemu. Namun melalui fitur komunitas ini mereka meskipun nggak kenal gitu ya kayak kita ya sekarang malam hari ini kita bisa berkumpul, ini di Zoom sudah full, kemudian di YouTube juga saya lihat juga banyak yang bergabung gitu ya. Kita nggak saling kenal, tapi kita punya misi bersama yaitu untuk saling belajar dan berbagi pengalaman seperti itu. Ini ya berbagi praktik baik gitu ya. Kemudian juga melalui fitur komunitas ini tentu kita bisa melihat nih di fitur tersebut dari daftar komunitas, kemudian saling berdiskusi tentunya gitu. Dan bagi penggerak, nah bagi penggerak nih Bapak Ibu yang di sini mungkin salah satunya adalah penggerak komunitas belajar. Nah, untuk penggerak tentu para penggerak ini pastinya sudah sering melakukan pergerakan, melakukan transformasi. Salah satunya adalah dengan menjalin kolaborasi. Nah, contohnya nih pada webinar kali ini, tidak hanya komunitas belajar
SMA PGRI Larangan, Bapak Ibu, tapi kita saling berkolaborasi. Jadi kami para penggeraknya itu memang menjalin komunikasi bagaimana mengadakan webinar dengan tema tertentu seperti itu ya, yang bermanfaat tentunya bagi Bapak Ibu yang mengikutinya. Nah, ini kita akan menjalin kolaborasi, belajar bersama, berbagi gitu ya. Dan tentu dengan fitur komunitas ini, para penggerak bisa nih memperkenalkan komunitasnya. Bahkan di setiap pekan, PMM selalu memperkenalkan komunitas paling populer gitu ya. Biasanya di beranda itu muncul komunitas paling populer minggu ini. Mari berkenalan dengan komunitas ini gitu biasanya ya. Nah, itu juga dapat dilakukan, manfaatnya bisa dirasakan oleh para penggerak komunitas. Tentu itu saat komunitas kita diperkenalkan gitu ya oleh PMM, tentu kita ada kebanggaan tersendiri seperti itu. Nah, kita masuk di fitur-fitur di laman atau menu komunitas Bapak Ibu. Nah, di sini ada tentu di laman depan, ini ya, kalau Bapak Ibu masuk di PMM, kemudian klik komunitas, nah ini ada 3 tab Bapak Ibu. Ada untuk Anda, kemudian webinar dan komunitas. Nah, di sini Bapak Ibu bisa menemukan halaman depannya seperti ini. Nah, di situ kalau kita belum memiliki komunitas atau masih bisa menambahkan komunitas untuk dikelola, ini ada pendaftaran komunitas Bapak Ibu. Gitu. Ada fitur untuk mendaftarkan komunitas kita. Nah, kemudian ada juga laman profil komunitas. Nah, kalau kita sudah sukses gitu ya mendaftarkan, di sini akan ada deskripsi gitu ya, deskripsi komunitas kita seperti apa, kemudian ada grup komunikasi gitu ya. Kemudian di situ juga akan muncul penggeraknya seperti itu. Dan tentu di tab lain kalau kita pindah di webinar ya, tab yang webinar ini, di tab webinar ini kita akan menemukan nih beberapa atau daftar webinar yang diselenggarakan oleh komunitas Bapak Ibu. Dan tentu di sini juga ada laman daftar komunitas. Jadi kita bisa memfilter Bapak Ibu sebenarnya. Misalnya kita mau mencari nih provinsi mana, kemudian jenjang apa. Itu juga bisa difilter untuk pencarian cepat. Nah, Bapak Ibu di laman yang pertama ya laman menu itu ada 3 sub sudah ya saya jelaskan tadi. Kemudian ada Bapak Ibu bisa mendaftarkan atau menambahkan komunitas hingga 3 komunitas. Jadi maksimalnya 3 komunitas Bapak Ibu. Nah, ini juga seperti kadang nih yang terjadi bagi para penggerak komunitas belajar ya khususnya biasanya ingin mengelola komunitas baru misalnya ya. Para penggerak tuh biasanya punya komunitas-komunitas yang mungkin karena sudah militan gitu ya pergerakannya biasanya ingin nambah komunitas, tapi biasanya kendalanya adalah komunitas belajar yang terdaftar di PMM ini dibatasi tiga komunitas aja gitu ya. Nah, di sini juga ada panduan belajar bersama. Ini baru Bapak Ibu. Dan daftar komunitas yang Bapak Ibu bisa ikuti gitu. Atau yang telah diikuti dan juga ada daftar webinar yang akan dilaksanakan oleh komunitas yang Bapak Ibu ikuti. Nanti Bapak Ibu bisa explore sendiri ya di PMM-nya di fitur komunitas. Kemudian yang kedua ada pendaftaran komunitas. Nah, di pendaftaran komunitas belajar ini Bapak Ibu sesuai arahan ya. Komunitas yang didaftarkan adalah komunitas belajar yang memang ingin berbagi secara daring, Bapak Ibu. Jadi di sini harus kita garis bawahi, kita tebalkan ya. Tidak semua komunitas bisa Bapak Ibu rame-rame daftarin gitu ya di PMM misalnya ya. Dan itu terjadi, saya lihat ya, terjadi lonjakan ya pendaftaran komunitas belajar saat ada pengelolaan kinerja, ada rilis fitur pengelolaan kinerja, kemudian ada lonjakan pendaftaran komunitas. Bahkan komunitas belajar di dalam sekolah biasanya juga didaftarkan. Padahal Bapak Ibu ini adalah banyak ya terjadi komunikasi mungkin ya ataupun
miskonsepsi bahwa komunitas belajar itu tidak semuanya bisa didaftarkan. Jadi yang didaftarkan adalah yang memang ingin berbagi secara daring, Bapak Ibu. Kecuali boleh nih di dalam sekolah, namun boleh mendaftarkan komunitas belajar dalam sekolah. Seperti kalau kita tahu nih, komunitas belajar yang saat ini mengadakan webinar ini adalah komunitas belajar SMA PGRI Larangan. Nah, itu kan komunitas belajar di dalam sekolah, Bapak Ibu. Namun dia bisa nih mendaftar di PMM dan konsisten berbagi, bahkan hampir setiap malam, ya kata Pak Daman tadi, mereka mengadakan webinar-webinar. Maka komunitas belajar dalam sekolah semacam SMA PGRI Larangan ini dibolehkan atau bukan dibolehkan, ya memang semuanya boleh Bapak Ibu, tapi sarannya atau arahannya adalah khusus yang ingin berbagi secara daring gitu. Nah, bagi komunitas yang sudah terdaftar, nah kalau komunitas belajar Bapak Ibu sudah terlanjur terdaftar nih, komunitas belajar yang pelaksanaan kegiatannya ternyata lebih banyak luring gitu ya. Nah, ini juga kalau sudah terlanjur terdaftar, nah diharapkan rutin nih menjadwalkan webinar. Nah, ini ya. Ini ada catatan pentingnya juga seperti itu. Nah, Bapak Ibu, yang selanjutnya untuk tata cara pendaftaran komunitas. Nah, Bapak Ibu yang tadi sempat ada kok kebetulan juga ya ada japri saya gitu ya. Beliau ingin menjadi penggerak komunitas, ingin mendaftarkan komunitasnya namun tertolak. Nah, di sini Bapak Ibu ada memang persyaratan khusus gitu ya. Jadi di pendaftaran ini ada informasi yang harus dibaca dan dicermati Bapak Ibu. Nah, syaratnya adalah selesaikan minimal 2 topik pelatihan mandiri gitu. Jadi Bapak Ibu jika belum melaksanakan atau mempelajari 2 topik yang disyaratkan, itu biasanya tidak bisa mendaftarkan komunitas kita gitu Bapak Ibu. Jadi topiknya apa? Yaitu kurikulum merdeka dan perencanaan pembelajaran Bapak Ibu. Seperti itu. Kemudian lanjut ya, tekan isi formulir, kemudian nanti ada beberapa tahapan yang harus diisi gitu ya, dari profil komunitas, dari deskripsi, kemudian grup komunikasi dan sebagainya. Kemudian pada halaman 5 cek kembali informasi gitu ya, dan jika sudah sesuai atau yakin gitu silakan tekan daftarkan komunitas seperti itu. Nah, ini ya. Di profil ini dibutuhkan logo Bapak Ibu. Nah, logo ini seperti apa? Silakan ada tempat unggahnya sendiri. Kemudian ada deskripsi ya yang saya jelaskan tadi, domisili dan pengikut seperti itu. Dan selain itu pada laman ini komunitas dapat menautkan sosial medianya gitu ya. Grup komunikasi maksud saya tadi boleh Bapak Ibu mencantumkan Facebook, Telegram dan WhatsApp dan sebagainya Bapak Ibu. Kemudian terdapat informasi dari penggerak. Nah, di sini ada profil penggerak gitu ya. Kalau kita klik gitu, kita bisa mengunjungi tertaut pada profilnya seperti itu, dan kita bisa mempelajari oh penggeraknya ini, kemudian dia sudah menyelesaikan berapa topik gitu ya di pelatihan mandiri. Nah, itu nanti akan bisa diakses oleh seluruh guru yang mengikutinya seperti itu. Nah, Bapak Ibu di sini ada ketentuan bagi penggerak ya. Nah, penggerak itu adalah admin Bapak Ibu. Jadi admin ini adalah perwakilan dari komunitas gitu. Jadi harapannya yang mendaftarkan komunitasnya itu adalah yang mengelola fitur komunitasnya, termasuk yang nantinya akan menjadwalkan atau mendaftarkan webinar dan sebagainya, gitu ya. Nah, harapannya kenapa ya tadi ada penggerak itu kok harus atau disyaratkan menyelesaikan 2 topik. Nah, karena harapannya Bapak Ibu di sini adminnya memang penggerak aktif atau pengguna aktif PMM seperti itu. Dan tentu karena harus mengakses PMM ya dia tentu mempunyai atau memiliki akun belajar ID. Dan tadi ya menyelesaikan 2 topik. Dan satu komunitas Bapak Ibu bisa mendaftarkan 3 penggerak saja gitu, perwakilan saja Bapak Ibu kalau apa ya
karena tidak bisa didaftarkan semua ya, meskipun mungkin dalam satu komunitas itu ada banyak penggeraknya gitu ya. Namun di sini dibatasi Bapak Ibu. Jadi silakan nanti disepakati siapa yang akan menjadi admin atau mengelola fitur komunitas yang ada di PMM-nya seperti itu. Dan komunitas bisa remove gitu ya, mengganti penggerak gitu. Oke, selanjutnya Bapak Ibu. Nah, di sini ada laman yang untuk webinar. Di sini pada halaman ini Bapak Ibu dapat melihat daftar dan informasi webinar yang sedang berlangsung Bapak Ibu. Jadi ini akan muncul oleh karenanya Bapak Ibu webinar yang didaftarkan di PMM meskipun kita misalnya ya tidak membagikan webinar tersebut di berbagai media sosial, tapi jika pengguna PMM aktif itu menemukan, maka dia bisa mengaksesnya. Jadi yang bisa mengakses webinar kita jika itu didaftarkan di PMM adalah seluruh guru yang mengakses PMM seperti itu. Kemudian ini penting Bapak Ibu, ini ada pembaruan memang. Ini kalau dulu penggerak komunitas itu mungkin zamannya Pak Daman apa seperti itu juga ya. Saya penggerak komunitas gelombang 2 Bapak Ibu. Dan tidak seperti sekarang yang hanya klik-klik komunitas, tidak. Kita itu mendaftarnya lewat link yang disediakan oleh PMM. Kemudian kita juga ada kelulusan gitu ya, diseleksi, kemudian ada pengumuman lulus gitu ya. Kalau awal-awal seperti itu. Sedangkan kalau sekarang, cukup mendaftarkan, klik-klik di PMM, kita sudah memenuhi syarat gitu ya sebagai penggerak, maka bisa nih untuk mendaftarkan. Sedangkan dulu itu nggak semudah itu Bapak Ibu. Jadi dulu benar-benar kita nunggu seleksi, saya lolos nggak ya sebagai penggerak komunitas gitu. Dan setelah itu tidak berhenti di situ, kita dibekali mendapatkan semacam sertifikasi gitu ya dari BBGP setempat gitu. Kita ada BIMTEK gitu untuk penggerak gitu ya. Itu bedanya penggerak zaman dulu dengan penggerak sekarang yang semakin dimudahkan oleh PMM. Kalau zaman dulu memang kami harus effortnya lebih gitulah ya. Nah, Bapak Ibu, untuk pendaftaran webinar ini kenapa sih ada pembatasan tautan? Nah, dulu tautan itu biasanya Bapak Ibu kita sembarang mengisi gitu ya. Biasanya itu kadang yang diisikan adalah tautan untuk deskripsi grup gitu ya, atau tautan menuju WA grup biasanya. Nah, setelah kami mengikuti gitu ya, khususnya di grup di Bergema BLPT, nah itu ada keluhan-keluhan, terutama saat ada lonjakan di pengelolaan kinerja dan banyak webinar-webinar yang disalahgunakan gitu ya, maka kemudian ada pembatasan ini Bapak Ibu, harus menggunakan link Jmeet atau Zoom saja gitu yang diterima. Kemudian webinar hanya dapat dilakukan antara jam 7 sampai jam 22. Nah, biasanya kalau penggerak komunitas itu biasanya mengadakan di malam hari biasanya Bapak Ibu. Dan dalam satu hari penggerak hanya bisa menjadwalkan 2 kali webinar. Nah, ini di satu harinya penggerak bisa menjadwalkan 2 webinar saja. Kemudian tidak dapat menuliskan alamat tautan pada kolom deskripsi. Nah, ini kalau dulu boleh Bapak Ibu ketika ada pergantian tautan misalnya ya, dulu masih bisa kita menuliskan di deskripsi, tapi sekarang sudah tidak bisa lagi. Langkah antisipatif ya dari PMM karena ada lonjakan webinar saat itu. Nah, ini Bapak Ibu, bagi hal-hal yang dilakukan dan dapat dihindari oleh guru ya, bagi penyelenggara ini Bapak Ibu, kita sebagai penyelenggara komunitas di sini disarankan membuat ketentuan mengikuti webinar di luar informasi pada kolom deskripsi. Nah, ini contohnya nih. Kita sebenarnya tidak disarankan ya harus mengirimkan ke 5 grup gitu ya. Biar misalnya ada webinar seperti itu tuh sebenarnya
kita disarankan untuk tidak melakukan itu. Biasanya, oh ada pendaftaran, kemudian ada sertakan screenshot sudah membagikan ke grup WA yang mana gitu ya, 5 grup WA misalnya ya. Nah itu kalau kami di penggerak bergema itu memang tidak disarankan untuk melakukan itu. Kemudian mengenakan biaya. Nah ini ya yang tadi dikatakan oleh Pak Daman, kalau mau apa ya, mengkomersialkan webinar tuh gampang Bapak Ibu sebenarnya. Namun kita tadi diingatkan oleh Pak Daman, sebenarnya ini adalah investasi jangka panjang kita, khususnya investasi di akhirat gitu ya. Jadi tidak ada dari kami para penggerak itu tidak mendapatkan eh, apa ya, yang namanya dikomersialkan itu tidak pernah sama sekali gitu ya. Kemudian mempublikasikan webinar, tapi tidak ada kegiatan itu juga harus dihindari. Kemudian mempublikasikan kegiatan komunitas belajar yang diadakan secara luring. Nah, Bapak Ibu kalau kita lihat nih di webinar sekarang rame nih Bapak Ibu. Jadi kegiatan luring itu didaftarkan, eh, padahal luring kan, bukan daring. Jadi tetap tuh didaftarin. Nah, itu juga tidak disarankan seperti itu. Kemudian memperjualbelikan sertifikat juga sangat tidak diperbolehkan. Nah, kemudian webinar juga di sini dihimbau untuk dilakukan tidak di atas jam 10. Kemudian kalau kami juga tidak melaksanakan di jam efektif ya, di jam pagi gitu ya, juga tidak di tidak disarankan Bapak Ibu. Kemudian untuk peserta, nah ini ya mengikuti webinar di atas jam 10 jangan ya Bapak Ibu. Jadi sudah waktunya istirahat kan ya. Jadi kita belum apa ya, dimaksimalkan jam sebelum itu gitu. Kemudian Bapak Ibu juga Pak peserta juga bisa nih melaporkan webinar yang mencurigakan gitu ya Bapak Ibu, atau merugikan. Misalnya ada webinar yang memperjualbelikan sertifikat, kemudian mensyaratkan atau mempersulit peserta ya. Nah, itu bisa dilaporkan di Pusat Bantuan PMM Bapak Ibu. Seperti itu. Nah, ini juga apa nih judulnya? Oh, list komunitas. Nah, Bapak Ibu bisa mencari komunitas sesuai yang Bapak Ibu minati. Dan oh ini oke, udah yang ini saya stop share dulu, baru kemudian saya ambil yang sebentar loh, gitu ya. Oke. Nah, Bapak Ibu, saya lanjutkan pada transformasi. Transformasi komunitas belajar nih Bapak Ibu. Jadi kalau dulu fokusnya komunitas belajar hanya pada pembelajaran murid Bapak Ibu. Namun saat ini kita sudah bisa memanfaatkan komunitas belajar sebagai sarana untuk peningkatan kompetensi GTK. Nah, tentu ini adalah berkaitan juga ya Bapak Ibu dengan yang namanya pengelolaan kinerja Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu yang mengikuti webinar misalnya ya, kemudian sertifikatnya juga digunakan untuk pengembangan kompetensi atau bukti dukung di RHK. Nah, ini juga sangat memudahkan Bapak Ibu. Bapak Ibu sekarang kalau dulu ya akses pelatihan itu sangat susah gitu ya. Kita harus menunggu undangan, kemudian undangan dari dinas dan sebagainya. Nah, sekarang PMM tuh hadir untuk membuat Bapak Ibu mengikuti pelatihan dengan lebih fleksibel lagi. Kalau Bapak Ibu kesulitan untuk menyelesaikan pelatihan mandiri, nah Bapak Ibu bisa mengikuti komunitas saja gitu ya. Dan itu di sarana ini tadi ya yang saya sampaikan bahwa manfaat komunitas belajar ini bisa menjadi sarana diskusi yang paling efektif, saling berbagi ya, meskipun tidak saling mengenal. Dan nah kira-kira mana nih porsi yang lebih besar gitu kan?
Apakah pembelajaran murid ataukah peningkatan kompetisi GTK? Nah, tentu ini saling berhubungan, Bapak Ibu. Ketika kita ingin meningkatkan kualitas pembelajaran, maka yang pertama untuk kita tingkatkan adalah kompetensi kita sendiri, Bapak Ibu. Jika guru belum memiliki kompetensi yang memadai, maka tidak mungkin juga atau susah dilakukan untuk meningkatkan pembelajaran murid. Maka dari itu, Bapak Ibu bisa memilih ya webinar-webinar yang dirasa relevan gitu ya untuk kebutuhan peningkatan kompetensinya. Silakan Bapak Ibu diikuti saja. Di PMM tadi saya sudah jelaskan bahwa webinar itu bisa Bapak Ibu akses, bisa Bapak Ibu cari gitu ya, dan sudah langsung bisa klik kemudian join gitu aja udah bisa Bapak Ibu untuk bergabung di webinar tersebut. Nah, ini Bapak Ibu 3 ide besar dalam komunitas belajar yang berpusat pada murid. Tentu yang pertama adalah fokus pada pembelajaran gitu ya. Nah, ini fokus pada pembelajaran maksudnya adalah bagaimana murid menjadi hal utama yang dibahas dalam komunitas belajar, khususnya lebih khusus lagi di dalam komunitas belajar dalam sekolah, Bapak Ibu. Kemudian yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif dan berorientasi pada peningkatan hasil belajar murid. Jadi tujuannya adalah peningkatan hasil belajar murid, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu, dari komunitas belajar kita diharapkan bisa merubah kebiasaan kita dari yang seperti ini, Bapak Ibu, bekerja secara sendirian gitu ya, nyusun perangkat sendiri gitu kan. Selama ini kita seperti ini, Bapak Ibu. Kita biasanya, bahasa Indonesia pelajaran saya di kelas 7 ya sudah, kita ngerjain perangkatnya oleh kita sendiri. Nah, dari komunitas belajar, harapannya Bapak Ibu, kita bisa merubah itu from this to this Bapak Ibu. Jadi dari yang biasanya bekerja sendiri menjadi bekerja secara kolaboratif Bapak Ibu. Seperti itu harapannya dengan adanya komunitas belajar ini, khususnya komunitas belajar di dalam sekolah. Nah, apa sih maksudnya, bagaimana penjelasannya Pak dari fokus pada pembelajaran murid? Nah, Bapak Ibu, di sini kita diingatkan untuk menggeser fokus guru dari mengajar menjadi belajar. Jadi Bapak Ibu, ketika kita hadir di kelas, kita berusaha untuk menggeser keyakinan kita yang mungkin sebelumnya sudah melekat banget gitu ya, bahwa seorang guru itu hadir di dalam kelas di hadapan murid sebagai orang yang paling menguasai misalnya ya. Nah, ini harapannya Bapak Ibu kita bisa menggeser bahwa dari proses mengajar itu kita belajar dari murid kita Bapak Ibu. Jadi seperti itu harapannya. Jadi kita guru menggeser dari teaching to learning Bapak Ibu. Jadi kita guru juga harus belajar. Bagaimana di dalam kelas kita menemukan murid seperti ini. Nah, itu adalah kesempatan kita. Keadaan murid yang beragam, kebutuhan murid yang berbeda satu dengan yang lainnya itu adalah sarana belajar kita yang paling menurut saya paling kalau kita mau peka itu adalah aset kita Bapak Ibu untuk belajar dan mengembangkan diri. Kemudian dari kita juga dihimbau untuk menggeser dari apa yang perlu diajarkan menjadi apa yang perlu dipelajari untuk mengoptimalkan proses belajar murid. Nah, Bapak Ibu, ketika kita ya termasuk saya sekarang masih kalau mau mengajar gitu ya masuk kelas yang dalam pikiran pertama kali muncul adalah sekarang mau ngajar apa ya gitu ya biasanya. Nah, ini harapannya bisa diganti Pak Bapak Ibu. Jadi pertanyaan kita menjadi apa ya yang perlu saya pelajari untuk dapat mengoptimalkan proses belajar murid gitu Bapak Ibu. Jadi artinya bukan fokus pada materi tapi bagaimana strategi, bagaimana metode untuk dapat menciptakan kelas yang efektif, kelas yang bahagia, kelas yang berpihak pada murid. Seperti itu. Dan di sini ada 4 pertanyaan pemandu, Bapak Ibu. Ada apa yang kita harapkan gitu ya.
Kemudian bagaimana kita tahu bahwa murid telah belajar? Nah, ini ada pertanyaan-pertanyaan pemantik yang bisa kita gunakan untuk nantinya kita bisa menggeser paradigma lama tersebut, Bapak Ibu. Dan yang kedua, membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif. Jadi kita dalam komunitas belajar, Bapak Ibu, memupuk kebiasaan untuk memecahkan masalah. Kita saling membantu, bukan lagi mencari kambing hitam dari karena kambingnya sudah selesai disembelih ya. Eh, Maksudnya Bapak Ibu, kita tidak perlu mencari siapa yang salah gitu ya, tapi saling membantu. Harapannya justru saling membantu untuk memecahkan masalah. Bukan juga melemparkan tanggung jawab kepada satu atau beberapa pihak saja bagi masalah-masalah yang terjadi di dalam sekolah. Tapi bagaimana kita untuk memupuk iklim saling membantu, saling ingin memecahkan masalah. Dan kita juga didorong untuk bagaimana memupuk tanggung jawab bersama. Jadi perkembangan murid bukan lagi menjadi tanggung jawab individu. Bukan lagi misalnya ya, oh masalah tentang keaktifan atau partisipasi anak dalam kegiatan sholat berjamaah adalah tugas guru PAI. Bukan Bapak Ibu. Jadi semua perkembangan murid itu adalah tanggung jawab bersama, bukan tanggung jawab individu. Nah, inilah manfaat dari komunitas belajarnya nanti. Kita bisa saling berbagi Bapak Ibu, saling berbagi praktik. Jika mungkin praktik dari salah seorang guru itu belum cocok, nah guru lain bisa menyempurnakan dengan berbagi praktik baik seperti itu. Jadi kita saling tidak ada yang merasa oh praktik saya yang paling baik. Tentu tidak ada Bapak Ibu yang seperti itu karena kita menghadapi kondisi murid yang berbeda, kondisi lingkungan yang berbeda, aset berbeda dan sebagainya. Maka disinilah bagaimana kita dihimbau untuk membudayakan kolaborasi dan tanggung jawab kolektif dan berorientasi pada hasil belajar murid. Jadi Bapak Ibu berorientasi pada hasil belajar murid ini tentu kita harus mengumpulkan bukti-bukti dulu. Data apa yang bisa kita pakai untuk melihat capaian murid dan perkembangan murid seperti itu. Dan yang perlu Bapak Ibu juga garis bawahi bahwa hasil belajar tidak hanya berfokus pada angka Bapak Ibu, tapi kompetensi gitu ya, seperti pergeseran ya, transformasi KKM ke KKTP gitu ya. Nah, itu juga merupakan pengingat bagi kita bahwa kalau dulu KKM hanya angka gitu ya, sedangkan di KKTP kita diingatkan bahwa kompetensi itu lebih penting dari sekedar angka seperti itu. Jadi ini juga bisa dibahas bersama demi untuk meningkatkan hasil belajar murid. Nah, ini siklus belajar dalam komunitas belajar Bapak Ibu ada siklus inquiry, kita kenal bersama sebagai siklus inquiry ya. Dilakukan refleksi terlebih dahulu, refleksi awal terlebih dahulu, kemudian direncanakan. Apa sih strateginya? Kemudian kalau sudah menyepakati strategi, kita kemudian beranjak ke implementasi. Oh ya, harus kita coba gitu ya. Kemudian setelah dicoba, diuji cobakan, kita mengevaluasi. Seperti itu. Nah, ini adalah alat bantu ya, ini terbaru Bapak Ibu yang perlu saya kenalkan. Mungkin Bapak Ibu juga sudah beberapa mengetahui hal ini. Nah, Bapak Ibu, sekarang di PMM sangat beragam ya fitur-fitur yang kita bisa manfaatkan untuk membantu komunitas belajar gitu. Yang pertama tentu ada pelatihan mandiri ya Bapak Ibu, kemudian ada fitur komunitas tentu dan video inspirasi. Nah, di pelatihan mandiri Bapak Ibu ada 2 topik yang relate dengan komunitas belajar. Yang pertama adalah membangun komunitas belajar, yang kedua adalah menjalankan komunitas belajar dalam sekolah. Nah, ini 2 topik ini bisa Bapak Ibu pelajari agar Bapak Ibu memperoleh bekal ya untuk menjadi penggerak komunitas belajar meskipun mungkin belum pernah
masih menunggu lah ya, belum pernah menunggu pelatihan misalnya ya dari yang benar-benar diharapkan Bapak Ibu. Jadi bisa memanfaatkan pelatihan mandiri terlebih dahulu. Kemudian ada video inspirasi Bapak Ibu, di sini ada video-video yang sudah dikurasi oleh Ditjen GTK Bapak Ibu, dan topik-topiknya tentu tentang praktik baik komunitas belajar. Di sini ada 6 video Bapak Ibu. Diakses di mana? Diaksesnya di video inspirasi, kemudian pilih di komunitas belajar gitu Bapak Ibu. Kemudian juga ada buku panduan. Kalau kita klik nih buku panduan nih lengkap Bapak Ibu. Ada buku panduan untuk komunitas belajar dalam sekolah, kemudian antar sekolah, kemudian khusus kepala sekolah juga ada. Kemudian khusus pengawas itu juga ada di dalam sini Bapak Ibu, buku panduan. Kemudian ada juga nih panduan belajar Bapak Ibu. Jadi Bapak Ibu mungkin yang masih pemula gitu ya, pemula sebagai penggerak komunitas belajar yang mungkin mencari-cari nih ide-ide inspiratif untuk menggerakkan atau mengadakan kegiatan komunitas. Nah, PMM sudah menyediakan ini Bapak Ibu, topik belajar bersama komunitas belajar. Misalnya nih Bapak Ibu ingin belajar bersama tentang topik kurikulum merdeka misalnya ya. Nah, di sini sudah ada panduannya Bapak Ibu. PMM sudah menyediakan itu. Jadi penggerak komunitas belajar sudah punya pegangan gitu ya, bagaimana aktivitas saat menjalankan atau mengadakan kegiatan ini gitu. Kemudian ada juga belajar bersama seri 2, ini ada penyesuaian pembelajaran gitu ya. Nah, ini cukup lengkap Bapak Ibu. Di situ ada nih kegiatan yang harus dilakukan, misalnya sampai ke energizernya juga ada Bapak Ibu. Jadi penggerak komunitas sekarang sudah sangat dimudahkan gitu ya, nggak perlu mikir terlalu berat. Wah, besok komunitas saya mau bahas bedah CP nih, mau diapain ya misalnya ya begitu. Nah, PMM sudah menyediakan panduannya Bapak Ibu. Jadi apa yang harus dilakukan 10 menit pertama sampai energizernya itu seperti apa, itu ada di PMM Bapak Ibu di panduan belajar bersama tadi. Kemudian selama belajar itu yang ditonton adalah video pelatihan mandiri. Nah, jika sebelumnya Bapak Ibu, oh kok kegiatan komunitas belajarnya hanya nonton pelatihan mandiri sampai aksi nyata. Nah, agar tidak pasif, Bapak Ibu, tidak hanya menonton gitu ya. Nah, di sini di panduan belajar bersama ini ya, di situ sudah topiknya, kegiatannya atau aktivitasnya itu sangat inspiratif gitu ya, sangat menggugah para peserta untuk berperan lebih aktif seperti itu. Kemudian ada setelah belajar. Jadi setelah kegiatan menonton gitu ya, ada panduannya bagaimana para penggerak ini memantik diskusi, memantik refleksi gitu ya. Di situ sudah ada semua Bapak Ibu. Nah, ini ya, ada beberapa pilihan. Oke, di sini dulu. Nah, di sini ada pilihan kegiatan penguatan. Di topik belajar seri pertama itu kita bisa membedah CP gitu ya. Panduannya itu adalah membedah CP, kemudian mempelajari struktur di kurikulum merdeka. Sedangkan yang seri 2 ini bedah modul ajar gitu. Kemudian eksplorasi bentuk pembelajaran terdiferensiasi di kelas. Nah, ini saya rasa sangat-sangat memudahkan kita Bapak Ibu untuk para penggerak khususnya ya, untuk mengadakan kegiatannya agar tidak pasif seperti itu. Nah, di sini contohnya nih Bapak Ibu, ada panduannya. Oh ya, 30 menit pertama ada sesi kelompok kecil. Di situ setiap kelompok, nah ini ya, setiap kelompok membedah modul ajar gitu ya. Yang pertama, tugas yang pertama mengidentifikasi. Nah, di sini sudah jelas gitu Bapak Ibu. Oh, di 20 menit setelahnya walking gallery, kemudian diskusi 10 sampai 15 menit, kemudian refleksi gitu. Jadi udah ada semuanya, harus diapain, harus seperti apa kegiatan komunitasnya, seperti itu. Nah, kalau Bapak Ibu bingung di mana sih kita bisa menemukan seri belajar. Nah, di pelatihan mandiri juga ada Bapak Ibu. Kalau Bapak Ibu lihat ya di referensi ini ya, di referensi ini ada belajar bersama gitu. Atau di yang tadi Bapak Ibu yang di sini. Bukan ya, yang di sini Bapak Ibu. Nah, di panduan belajar bersama komunitas itu juga ada. Atau kalau lebih
spesifik di pelatihan mandiri juga ada Bapak Ibu. Kita klik aja satu topik gitu ya, kemudian kita akan diarahkan ke sini Bapak Ibu, belajar bersama seperti itu. Saya akan contohkan ya. Oke, gini ya, misalnya nih, saya membuka, eh, sebentar. Saya membuka nih komunitas ya. Ini PMM saya mana ya? Oh ini pelatihan mandiri. Nah, oke, saya contohkan sebentar Bapak Ibu. Nah ini ya misalnya ya. Nah di sini, oh, oke, di sini aja dulu deh di beranda. Nah ini ya Bapak Ibu. Oh saya besarkan. Di sini nih kita di halaman depan bisa ke dari komunitas ya, komunitas. Nah, di dalam komunitas ini ada nih Bapak Ibu panduan belajar bersama. Nah, di sini ada buku panduan. Wah, ini udah eh, ini ada panduan yang saya tadi bilang ya Bapak Ibu, panduan optimalisasi, buku komunitas belajar untuk kepala sekolah, untuk pengawas sekolah ada semua. Dan di sini nih Bapak Ibu untuk panduan belajar bersamanya. Ada topik kurikulum merdeka. Nah, ini yang akan menjadi panduan kita. Bagaimana kegiatan belajar di komunitas kita nanti dari awal sampai akhir akan berjalan seperti ini. Sebelum belajar seperti ini. Nah, Bapak Ibu bisa ikutin ini aja gitu ya. Oh, ini kegiatan kedua struktur kurikulum. Nah, ini ya. Panduannya seperti ini. Alat dan bahannya, oh butuh kertas flip chart, spidol, sticky note, dan sebagainya. Nah, di sini akan ada sesi kelompok kecil dulu 30 menit. Kemudian ada dinding ilmu 20 menit. Nah, udah lengkap semuanya Bapak Ibu, tinggal kitanya aja mau lebih dekat dengan PMM, explore lebih jauh gitu ya PMM-nya. Dan di situ PMM sudah semakin hari, semakin ke sini semakin banyak sekali perubahan dan fitur-fitur yang bisa kita gunakan untuk pengembangan diri kita seperti itu. Baik, ya mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Nanti akan kita mungkin kita akan banyak ber apa ya banyak membahas lebih lanjut di sesi tanya jawab gitu ya. Oke, ini kita ada sesi tanya jawab. Saya serahkan kembali kepada moderator dari saya, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangat luar biasa sekali, Bu Christine. Terima kasih atas pemaparan materinya pada malam hari ini. Dan memang untuk PMM ini paket lengkap ya, Bu Christine ya. Pokoknya lengkap sekali dan rugi sekali bagi Bapak Ibu guru hebat Iya, sekalian yang benar-benar. kayaknya jarang gitu mau membuka PMM. Harus Sangat lebih rugi dekat dengan sekali. PMM karena Betul. sangat-sangat memudahkan guru. Iya, betul. Kita sudah dimanjakan sekali oleh PMM ya, Ibu ya. Oh, betul benar. Tinggal bagaimana hati kita mau atau tidak gitu. Mau membuka diri atau tidak gitu kan ya. Betul. Dan saya harap untuk semuanya peserta webinar pada malam hari ini yang sudah mengikuti pemaparan yang telah disampaikan oleh Ibu Nur Christine akan tergerak hatinya untuk segera beraktif ria dalam ber-PMM begitu. Karena Betul, betul. guru tidak hanya mengajar tapi tetap belajar meskipun sudah mengajar. Begitu ya Ibu Nur Christine ya. Iya, betul sekali Bu Rombana. Baik, Bapak Ibu guru hebat sekalian, pada malam hari ini saya sampaikan terima kasih yang sebesar-besarnya dan apresiasi kepada seluruh peserta yang masih stay, yang masih bertahan sampai dengan saat ini, baik di room Zoom maupun yang sudah bergabung di channel YouTube SMA PGRI Larangan. Sampai saat ini terpantau sudah ada 237
253 yang mengikuti kegiatan kita malam hari ini di channel YouTube. Dan jangan lupa untuk like-nya ya Bapak Ibu semuanya. Dan dari tadi juga Bapak Ibu sudah bertanya-tanya tentang link daftar hadir. Jangan khawatir Bapak Ibu sekalian karena link daftar hadir akan kita sampaikan di akhir acara atau mungkin nanti di sesi tanya jawab dan akan ditutup pukul 22. Baik, Bapak Ibu sekalian, sekarang sudah waktunya kita masuk ke dalam acara sesi tanya jawab. Bapak Ibu guru hebat sekalian, mungkin yang dari tadi ingin bertanya atau mungkin sudah mempersiapkan pertanyaan atau mungkin sekedar sharing, kita beri kesempatan pada malam hari ini bersama narasumber hebat kita, Ibu Christine. Baik, Bapak Ibu silakan yang ingin bertanya mungkin bisa raise hand terlebih dahulu atau bisa ditulis lewat kolom chat. Ya, selamat bergabung Ibu Ani dari SDN Girijaya Cianjur, Jawa Barat. Wah, luar biasa. Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur. Ya, silakan Bapak Ibu yang ingin bertanya atau sekedar sharing tentang transformasi komunitas belajar yang malam ini telah disampaikan oleh Bu Christine, atau tentang PMM atau tentang apapun aktivitas kegiatan Bapak Ibu guru selaku pengajar. Kita belajar bersama-sama di sini atau mungkin yang ingin menyampaikan pengalamannya tentang komunitasnya atau lain sebagainya, disilahkan. Saya cek di... Baik, sudah ada yang raise hand, terima kasih. Bapak atau Ibu ini ya? Holili SPD. Selamat malam yang sudah raise hand. Bapak atau Ibu Holili? Selamat malam. Oh, ternyata Bapak. Ya, selamat malam Bapak Holili. Ya, silakan perkenalkan diri dulu, Bapak dari mana? Baik, perkenalkan nama saya Holili dari Jawa Timur, Probolinggo, SMP Sunan Ampel, Kertasuko, Rucil, Kabupaten Probolinggo. Wah, lengkap sekali. Indonesia, jangan lupa. Indonesia. Baik, Bapak Holili, silakan ada yang ingin disampaikan. Ini terkait dengan apa yang disampaikan oleh Bu Christine, ada beberapa hal yang saya garis bawahi dan tentu belum saya pahami. Yang pertama, murid adalah aset jangka panjang kita untuk kita belajar dan belajar lebih terutama kepada murid kita. Nah, di sini yang ingin saya tanyakan, di antara murid kita, katakanlah satu kelas ini memang benar kata Bu Christine tadi, terdapat beberapa karakter siswa yang berbeda-beda dan juga mempunyai kemampuan yang berbeda-beda dan juga tingkah laku yang juga berbeda-beda. Ada yang sangat aktif, ada yang sukanya membaca, ada yang sukanya hanya menulis, bahkan ada sukanya yang hanya menonton saja atau bahkan mengganggu temannya saja. Nah, untuk dalam satu ruangan ini hanya satu guru lah, katakanlah jam pertama, katakanlah, atau jam kedua hanya saya. Nah, ini untuk memadukan mereka di antara 5 karakter ini, katakan 5 karakter ini bagaimana? Apakah kita harus menjadi Superman atau gimana agar mereka sama-sama bersatu padu, katakanlah, untuk menerima kita dan menerima pelajaran yang kita berikan. Terima kasih, mungkin itu dulu. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Holili dan langsung saja dijawab oleh Ibu Nur Christine. Silakan Ibu. Oke, terima kasih pertanyaannya Pak Holili. Pak Holili ini adalah rekan saya, Bu Ramzana dari Probolinggo, gitu ya. Oh begitu, Iya, baik. Untuk bagaimana kita melakukan atau mendesain pembelajaran yang intinya tadi dengan keragaman yang ada gitu ya, atau kita kenal sederhananya dengan pembelajaran terdiferensiasi seperti itu. Nah,
Tentu pembelajaran terdiferensiasi, karena gurunya hanya satu, kata Pak Aureli tadi ya, nggak mungkin juga jadi Superman dengan 30 misalnya ya, 30 ragam murid gitu ya. Nah, itulah Bapak kita perlunya melakukan asesmen awal. Nah, dari asesmen awal itu kita akan tahu, misalnya nih kita akan berangkat dari bagaimana dominasi dari karakter atau profil belajar murid seperti itu. Kita berangkat dari situ dulu. Jadi kita sudah potret nih profilnya gitu ya dari asesmen awal yang kita lakukan. Misalnya profil belajar itu kan ada beberapa nih, tidak hanya gaya belajar, bahkan gaya belajar saat ini sudah tidak begitu disarankan ya karena setiap anak saat ini tuh apa ya, tidak perlu terlalu rigid untuk mengkotak-kotakkan gitu ya katanya ya. Jadi tidak harus dikotak-kotakkan. Oh, yang ini visual nih, yang ini kinestetik, dan yang ini adalah auditori misalnya. Enggak seperti itu juga gitu ya, karena setiap murid itu pasti punya tentu pernah bergeser dari modalitas belajar yang satu modalitas belajar ke modalitas belajar lain. Anak kinestetik tentu pernah dia juga visual gitu, maka Bapak tidak perlu terlalu memikirkan bagaimana saya bisa memenuhi kebutuhan satu enggak gitu ya. Jadi kita lakukan asesmen awal dulu, kita berangkat dari dominasi profilnya aja, atau kalau mau dari kesiapan belajarnya gitu ya. Mungkin kita bisa berangkat dari situ dulu, kemudian rancanglah beragam aktivitas gitu ya, beragam aktivitas ya. Jadi dalam satu kegiatan pembelajaran kita bisa nih Bapak, kita bisa menyediakan aktivitas yang beragam sehingga bisa memfasilitasi ragam kebutuhan murid kita seperti itu. Jadi kita nih nanti saat di depan murid, saat di dalam kelas, kita merancang aktivitas misalnya begini, di 10 menit pertama kita mewadahi anak kinestetik dengan energizer. Kita ngajak ice breaking gitu ya. Tentu, oh yang ini adalah mereka yang apa ya, yang kinestetik tentu antusias banget nih. Nah, meskipun hanya 10 atau 10 menit pertama, kita kan sudah memfasilitasi mereka. Nah, kemudian kita berpikir lagi gitu ya, oh gimana nih caranya untuk agar anak-anak kinestetik, kemudian visual, misalnya kalau kita berangkat dari gaya belajar, mereka dapat terfasilitasi. Nah, kita bisa nih, oh kalau anak yang kinestetik ini karena minatnya itu lebih suka mereka bergerak, maka mereka misalnya nih dengan walking gallery ya, walking gallery gitu ya. Mereka bergerak untuk membaca atau mempelajari dari situ. Karena mereka kalau mendengar ceramah aja gitu kan, mereka kan agak bosen gitu ya mereka ya. Nah, di situ di satu pembelajaran kita tidak dari ragam aktivitasnya gitu. Jadi bukan fokus pada bagaimana mengkotak-kotakkannya, tapi bagaimana dalam kegiatan pembelajaran kita variasikan gitu. Jadi misalnya guru nggak hanya sekedar ceramah, tapi sesekali waktu di 10 menit pertama mungkin energizer, kemudian yang kedua mempertontonkan video. Yang 10 menit selanjutnya adalah meminta anak-anak untuk berpasangan gitu ya, berpasangan kemudian mencari misalnya materi-materi yang sudah ditempelkan atau disediakan guru di beberapa sudut kelas. Nah, itu kan variasi-variasi kegiatan semacam itu akan membuat murid sehingga guru pun tidak perlu, oh yang ini LKPD-nya ini, oh yang ini nih soalnya yang ini. Kalau 30 perbedaan, maka apakah harus 30 LKPD? Kan akhirnya begitu. Jadi sediakan aja ragam aktivitasnya yang bisa mewadahi beberapa profil belajar murid seperti itu. Atau nih kecenderungan belajar berkelompok atau sendiri. Nah, bisa nih 10 menit pertama saat menonton video, anak-anak kan bisa menyatat sendiri dulu gitu kan. Oh, diberikan pertanyaan pemantik. Mereka bekerja secara individu terlebih dahulu. Kemudian selanjutnya guru menyiapkan aktivitas untuk mereka kemudian berpasang-pasangan atau ke kelompok lain untuk mencari
hal yang penting. Nah, di situ kita bisa memvariasikan kegiatan. Nah, tentu ide-ide seperti ini tidak apa ya, tidak serta-merta muncul gitu ya. Nah, itu tadi saya ingatkan saya sendiri juga Bapak Ibu di sini bahwa saat kita mengajar itulah kita aset ya untuk belajar. Semakin sering kita menguji cobakan sebuah inovasi kita gitu, strategi atau metode belajar tertentu pada murid kita, pada kelas kita, maka semakin akan peka gitu ya. Dan itu kalau pengalaman saya begitu. Awal-awal mungkin gimana ya caranya ya untuk ini, untuk bisa kelas itu interaktif misalnya ya. Kita menguji cobakan sebuah strategi. Oh iya, kita akan belajar dari situ gitu. Oh, ternyata yang kurang ini. Oh, kok ternyata yang pendiam itu kayaknya butuh juga deh waktu untuk dibuat mungkin kerja kerja individu dulu gitu. Nah, semakin kita sering menguji cobakan sebuah strategi, semakin kita akan menemukan titik apa ya, titik kekurangan kita juga akan kita di pertemuan selanjutnya akan memperbaikinya. Seperti itu sih dari saya, Pak Olili, semoga menjawab. Begitu, Bu Romzana? Baik, terima kasih Ibu Kistin. Bapak Holil, saya berharap sudah puas dengan jawaban dari Ibu Kistin ya. Pak Siap Bu, Holil? terima kasih. Nggih, terima kasih. Baik, terima kasih. Wah, Bu Kistin, Alhamdulillah rupanya banyak sekali yang antusias pada kegiatan kita malam hari ini. Terpantau dari beberapa pertanyaan yang ada di room chat Zoom maupun yang ada di YouTube. Sebelum saya kembali ke Zoom, saya sapa dulu untuk peserta yang ada di YouTube. Halo, selamat malam Ibu Hidayati. Ibu Hidayati bertanya, Assalamualaikum Ibu, maaf izin bertanya, bila kita telah melakukan aktivitas di komunitas belajar, apakah kita harus membuat jurnal kegiatan kita? Terima kasih. Pertanyaan dari Ibu Hidayati di YouTube. Silakan Ibu Kristin. Oke, iya. Untuk di YouTube tadi Bu Romzana saya baca juga banyak sekali ya pertanyaannya ya, benar-benar Betul, betul antusias ya. Bapak Ibu. Nah, untuk jurnal ya, jurnal kegiatan tentu itu dikembalikan lagi dengan kebutuhan kita sendiri ya Bapak Ibu. Jadi kalau ada kewajiban tentu tidak, tapi Bapak Ibu kalau saya sendiri sebenarnya mempersiapkan portofolio gitu ya, portofolio saya mau menampilkan mana ya, sebentar saya sambil nyari ya. Nah, sehingga portofolionya dalam bentuk digital gitu ya. Nah, digital itu nantinya bisa Bapak Ibu gunakan sebagai portofolionya. Memang tidak ada keharusan untuk apa ya, komunitas belajar ini punya oh ini harus di jurnal ada jurnalnya. Enggak harus gitu Bapak Ibu, tapi sekarang di zamannya pengelolaan kinerja apalagi ya, tampaknya itu perlu nih kita lakukan gitu. Nah, kalau praktik baik saya nih di sekolah gitu ya, saya tampilkan dulu. Oke, yang ini. Oh, bentar. IKM Mandiri. Oke, kayaknya ini nih. Sebentar. Oke, ya ini. Nah, portofolio saya, Bapak Ibu, di komunitas belajar dalam sekolah saya, ini saya sediakan seperti ini. Jadi bentuknya digital, Bapak Ibu. Komunitas belajar sampai Negeri 1 Kota Anyar. Nah, di sini ada seri kegiatan IKM-nya gitu ya. Kemudian referensi pendukungnya saya sediakan juga meskipun sudah ada pelatihan mandiri atau PMM lah ya, yang banyak di situ tanpa kita download pun biar nggak apa ya, biar nggak memenuhi lokal kita gitu kan, di PMM itu bisa diakses kapan saja. Nah, di sini saya sudah menyediakan seperti ini Bapak Ibu. Jadi serinya seperti apa? Oh, seri ini apa yang muncul? Coba saya lihat. Nah, ini ya.
Nah, serinya yang pertama di Januari kita akan berefleksi dulu, kemudian setelahnya itu ada analisis capaian, kemudian menyusun asesmen gitu ya. Nah, ini di seri gitu. Nah, selanjutnya, selanjutnya ada aksi nyata. Nah, aksi nyata ini ada lembar kerja yang memang sudah saya siapkan agar komunitas atau aktivitas komunitasnya tidak pasif. Jadi mereka kita tuh workshop gitu ya, atau eh, apa ya, semacam kita sudah ada yang harus dikerjakan gitu. Misalnya, nah ini ya LK1 gitu ya, kelompok 4, kelompok 5 sudah disiapkan semuanya di sini. Dan nah ini ya, dokumentasi kegiatan juga ada di sini gitu. Sudah ada di sini semua Bapak Ibu. Jadi apa kita punya portofolio kegiatan yang sifatnya digital. Kalau saya memakai microsite dari SID gitu. Dan nanti sewaktu-waktu kita butuhkan kan kita juga bisa langsung menggunakannya atau langsung bisa mengaksesnya. Di sini ada daftar hadir kegiatan gitu ya. Yang ini saya memakai ini karena udah lama saya memakai apa ya? Bukan Google Form kayaknya apa ya saya lupa. Kemudian refleksi dan umpan baliknya pun sudah saya sediakan gitu. Apa yang berubah, apa hal sulit gitu-gitu ya. Dan ini sudah tersedia semua di microsite ini gitu. Mungkin bisa menginspirasi Bapak Ibu untuk kegiatan komunitasnya juga bisa dibikinkan microsite seperti ini atau atau yang mungkin punya portofolio digital lebih juga boleh diadopsi Bapak Ibu. Seperti itu dari saya, Bu Romzana. Baik Ibu, semoga Ibu Nur Hidayati yang di YouTube masih menyimak dan menyaksikan sehingga tadi mendengar ya penjelasan dari Ibu Nur Kistin. Selanjutnya Bapak Ibu guru hebat sekalian, saya akan bacakan untuk chat teratas terlebih dahulu ya, atau mungkin sebelum saya bacakan, saya persilakan barangkali ada yang ingin bertanya langsung, silakan untuk raise hand seperti tadi Bapak Khalil. Ini ada yang bertanya Bapak Ahmad. Bapak Ahmad masih di tempat? Bapak Ahmad? Baik. Bapak Ahmad bertanya bagaimana strategi untuk mengatasi resistensi dari guru yang enggan terlibat dalam komunitas belajar. Bagaimana strateginya ya? Monggo Iya, Ibu. iya Ini benar. kembali lagi ke hati ya Bu ya. Iya, urusan hati ya Bu Romzana. Jadi Iya. rada gimana gitu ya. Iya. Kita menarik sekuat apapun kalau hatinya tidak mau tergerak ya Ibu ya. Monggo Ibu barangkali punya Betul. strategi khusus untuk Bapak Ahmad. Oke, iya. Sebenarnya apa yang dirasakan Pak siapa tadi? Pak Rahmat? Bapak Ahmad. Pak Ahmad ya. Pak Ahmad juga pastinya dirasakan oleh beberapa guru di sini gitu ya. Nah, sudah mewakili pertanyaan dari guru-guru kayaknya di seluruh Indonesia gitu ya yang menghadapi kondisi yang sama. Nah, itu tantangan ya kita kita saat kita menemukan guru yang komunitas kita lah ya. Saya tidak berbicara guru satu persatu, tapi komunitas kita kemudian susah untuk dijalankan misalnya ya. Gurunya resisten gitu kan tadi istilahnya. Nah, tentu itu adalah tantangan. Nah, kalau kita ubah mindset dulu gitu, dari kita sendiri dulu, kita mau mempersepsikan itu sebagai apa? Kalau kita mempersepsikannya sebagai kendala, maka kita akan juga resisten gitu kan. Kita akan menghentikan langkah kita. Namun kalau kita mempersepsinya sebagai tantangan, maka kita akan terus gitu ya, terus mencari solusi gitu untuk bagaimana jalan cantik gitu ya.
saya namakan jalan cantik untuk mempengaruhi komunitas belajar kita agar mau lah ya, mau membuka hati kata Bu Romzana tadi untuk belajar gitu ya. Nah, tentu yang pertama menurut saya ya, yang pertama itu pelibatan gitu. Jadi kalau inisiatif itu dari kita, tentu mereka merasa sebagai objek saja gitu kan. Mereka itu di apa ya? Mereka menganggap saya tuh diajak gitu. Nah, ajakan itu kan kadangkala mereka asumsikan sebagai paksaan. Nah, di situ maka guru-guru yang resisten akan semakin resisten gitu. Maka yang pertama harus dilakukan menurut saya ya, nah ini saya juga sedang mencoba ya, tidak tidak apa ya, meskipun sebagai penggerak komunitas yang udah bagaimanapun, tapi kalau menghadapi komunitas yang resisten tentu itu juga suatu tantangan ya yang harus kita hadapi gitu kan. Nah, kita harus mewadahi dengan melibatkan dulu. Kita lakukan dulu pendekatan gitu kan. Nah, kalau bisa nih pelibatan itu dimulai dari saat merancang gitu. Jadi merancang konsep atau kegiatan komunitas, kita sudah melibatkan para guru kapan akan dilaksanakan, kemudian mereka itu nyamannya itu dengan cara belajar yang bagaimana. Nah, itu harus mewadahi aspirasi-aspirasi seperti itu. Karena seringkali kita penggerak ya, ini juga pengingat bagi saya, Pak penggerak, karena jalannya udah cepat, kita maunya guru itu juga secepat kita gitu ya. Padahal mereka itu juga punya kecepatan yang berbeda gitu kan. Nah, itu juga harus kita sadari, harus kita berpikir positif dulu gitu ya. Jangan jadikan itu sebagai masalah dulu, kita jadikan tantangan dulu. Itu bagaimana nantinya kita selalu berpikir untuk bagaimana memecahkan gitu. Nah, salah satunya yaitu pelibatan, termasuk Bapak Ibu, topik apa yang akan dibahas itu jangan dari kita, tapi dari mereka. Kebutuhan mereka kita fasilitasi dulu nih. Namanya juga mau apa ya, ambil hati lah ya istilahnya ya. Maksudnya untuk menghidupkan komunitas ini kan, untuk menghidupkan komunitas ini kan kita butuh kepercayaan dulu, kita butuh trust dulu, kita butuh memberikan kenyamanan dulu bagi para anggota komunitas kita. Maka wadahi dulu lah aspirasi mereka, kebutuhan mereka apa. Nantinya seiring berjalannya waktu, saya yakin akan dibukakan hatinya gitu kan. Karena saya juga mengalami hal tersebut meskipun awalnya susah. Dan kita sendiri sebagai penggerak jangan menargetkan sempurna dulu gitu ya. Jangan kita di pikiran kita oh seluruh guru harus ikut gitu. Jangan. Biarkan dulu apa kita aja yang jangan berhenti gitu ya. Kita yang jangan berhenti tapi standarnya jangan ditinggikan dulu gitu. Karena saat guru itu misalnya tidak mau tetap resisten, maka kita nih yang sakitnya tuh di sini tuh benar-benar sakit gitu kan. Maka turunkan dulu gitu ya. Kita ya biarlah berjalan dulu seperti bagaimana seharusnya. Nanti seiring waktu kita munculkan keyakinan, kemudian dengan beberapa pendekatan kita pasti mereka juga akan ikut gitu ya. Itu Bu Romzana. Baik Ibu, sakitnya tuh di sini gitu ya. Jadi jangan baper ya Bu ya, barangkali Iya, ketika para kita penggerak ini mengajak jangan ya, baper ya. mengajak teman-teman kita ternyata belum ada yang tergerak hatinya gitu. Yang penting kita jangan putus semangat. Seperti tadi yang di awal sudah disampaikan oleh Ibu Nur Kistin bahwa kita harus mempunyai misi saling belajar dan berbagi pengalaman. Siapa tahu dengan pengalaman yang kita miliki, kemudian kita sharing kepada mereka, lambat laun mereka jadi akhirnya, oh ya saya pengen loh gitu. Aura semangat kita jadi menular kepada teman-teman kita. Begitu ya Ibu Kes. Baik, untuk Sekali. selanjutnya ini ada dari Ibu Patricia. Ini banyak, ada beberapa pertanyaan. Ibu Patricia masih di room? Ibu Patricia dari NTT.
barangkali mau bertanya langsung, jadi tidak saya bacakan. Oke, kayaknya belum mau muncul ini. Baik, saya bacakan ya, Ibu Christine. Dari Ibu Patricia, Ibu, kami sudah mendaftar komunitas eksternal di PMM, namun belum maksimal melakukan webinar. Apakah ada dampak bagi kami penggerak? Tadi juga ada pertanyaan serupa di room chat. Apa ada sanksi begitu bagi komunitas belajar yang tidak melaksanakan webinar? Seperti itu, Bu. Silakan. Oke, iya. Bagaimana dampaknya kalau sudah terlanjur terdaftar, namun nggak ada webinar sama sekali, gitu kan? Bapak Ibu punya dua opsi, satu menghapus komunitas tersebut, atau yang kedua berusaha uh, berbagi secara daring, gitu ya. Tapi dampaknya nggak ada, dampak khususnya itu nggak ada kok, gitu ya. Tapi Bapak Ibu kembali ke penggeraknya. Nanti kalau memang ada harapan misalnya ya untuk dilakukan webinar di komunitasnya, maka silakan nanti Bapak Ibu tidak perlu terlalu khawatir gitu ya. Ah, ini dampaknya apa? Kok ternyata komunitasku sudah didaftarkan tapi kok nggak ada apa-apa gitu ya. Nggak perlu terlalu khawatir Bapak Ibu. Namun tadi ya ada kalau memang oh kok ternyata komunitas saya ini pasif gitu ya, kegiatannya luring terus gitu, dan tidak ada, sudah Bapak Ibu yakin tidak akan ada kegiatan luring, silakan bisa ada opsi untuk menghapus komunitas. Namun harapannya tadi ya yang saya bacakan itu dari PMM. Kalau memang terdaftar, silakan diusahakan ada webinar, mungkin ya sambil sambil dicoba-coba dulu gitu ya, kolaborasi dulu mungkin dengan komunitas yang udah apa ya, yang aktivitasnya udah luar biasa gitu seperti Komet Rudal ini ya, ini luar biasa yang dipemandani Bu Fitri ini. Nah, mendekat dulu nih ke para penggerak yang sudah luar biasa mengepakkan sayapnya gitu ya. Nah, di situ kita akan belajar. Nah, setelah setelah kita mengadakan webinar, akhirnya kita oh ternyata asik ya webinar itu. Nah, itu akan memunculkan motivasi penggerak atau admin untuk terus mengadakan webinar meskipun nggak seperti komunitasnya Bu Fitri dan Pak Daman ya yang setiap malam saya lihat eh, ada jadwal webinar gitu. Nah, itu bisa dilakukan eh, Bu Romsana. Baik, terima kasih Bu Nur Christine dan alhamdulillah acara demi acara telah kita lalui bersama. Mohon maaf sekali bagi para peserta webinar malam hari ini. Memang eh, terlalu asik kita ya Bu ya, sampai tidak terasa sudah Iya, malam betul dan sekali, tentunya Bu. kurang bijak seandainya kita terus berlama-lama dalam webinar ini karena tentunya Bapak Ibu guru hebat sekalian besok akan kembali beraktivitas begitu ya. Jadi mohon maaf sekali kami tidak bisa membacakan satu persatu atau tidak bisa membacakan semua pertanyaan yang sudah masuk. Insya Allah di lain kesempatan kita akan bertemu kembali dan akan mengupas kembali tentang komunitas belajar. Dan untuk sebelum acara ditutup, mohon untuk Ibu Nur Christine memberikan closing statement-nya. Silakan Ibu. Oke, ya. Terima kasih kesempatannya Bu Romzana untuk akhir webinar ini. Mungkin saya hanya mengingatkan Bapak Ibu, komunitas belajar ini adalah sarana kita untuk berbagi praktik baik. Dan tidak hanya itu, apapun yang kita lakukan gitu ya demi meningkatkan eh, kualitas pembelajaran maupun kualitas diri kita sendiri tentunya itu adalah investasi Bapak Ibu. Jadi tidak akan ada ruginya bagi kita. Bapak Ibu hadir di sini malam ini gitu ya, kita belajar bersama, meluangkan waktu itu tentu tidak akan rugi Bapak Ibu gitu. Jadi apapun yang kita lakukan
dengan niatan baik pasti akan kembali baik kepada kita. Itu saja dari saya, Bu Romzana. Baik, terima kasih sekali lagi kepada Ibu Nur Christine selaku narasumber hebat kita pada malam hari ini. Sehat-sehat selalu, Ibu. Ya, Bapak Ibu guru hebat sekalian, sekali lagi saya mewakili panitia, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Sekali lagi mohon maaf sekali apabila terdapat kekurangan pada webinar pada malam hari ini. Dan banyak sekali pertanyaan-pertanyaan yang belum dijawab, tidak bisa terjawab karena kendala waktu, kita sudah malam. Besok kita mau beraktivitas kembali. Semoga Bapak Ibu guru hebat sekalian senantiasa dalam keadaan sehat. Dan komunitas adalah sebagai wadah untuk belajar bersama rekan pendidik. Jangan pernah lelah untuk berbagi, jangan pernah lelah untuk berkolaborasi, dan jangan pernah lelah untuk belajar. Jadilah guru sejati, guru yang merdeka, dan tentunya guru yang bahagia. Selanjutnya untuk acara yang terakhir sebagai penutup, marilah sama-sama kita tutup acara webinar pada malam hari ini dengan bacaan hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Saya Romzana, mohon maaf yang besar-besarnya apabila terdapat kesalahan dan kekurangan pada malam hari ini. Terima kasih saya ucapkan sekali lagi kepada Ibu Nur Christine selaku narasumber. Terima kasih kepada Bapak Daman Said selaku penasehat. Terima kasih kepada BBGP Jawa Timur. Terima kasih kepada Ibu Nur Fitria Nur Hasanah sebagai Ketua Pombel Komet Rudal. Sampai jumpa di lain kesempatan. Akhirnya wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Nur Christine Kamalia, Ibu Romzana. Terima kasih Bapak Daman Said. Terima kasih semua tim. Silakan isi presensi yang udah di kolom chat YouTube dan Zoom. Nanti akan ditutup di pukul 22 waktu Indonesia Barat. Sampai jumpa kembali di kegiatan selanjutnya. Waalaikumsalam. Izin live ya Ibu Fitri. Silakan, Bu. Sekolahku luar biasa, penuh inspirasi, MAPGRI Larangan, Pamekasan, Jawa Timur, tempatku berada. Setiap hari selalu penuh keceriaan, sekolah yang beda membuatku lalu rindu. Di sini ku temukan teman sejati, berbagi impian dan cita-cita. Guru-guru yang sabar dan perhatian di SMA